Di mata Bapak, Tebo itu seperti apa sih sekarang, Pak? Khususnya masalah pembangunan. Pembangunan Fisik lah ya. fisik, terutama infrastruktur itu masih ada ketimpangan sosial. Iya, mudah-mudahan ini giliran Pak Sabto lagi. Iya, nanti bupatinya amfibi, anak, menantu, paman, istri, istri, Iya, sampai ke pembantu juga. iya, kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, saudara. Saat ini saya sedang dengan Pak Haji Sri Sabto Edy. Beliau ini sebenarnya bukan tokoh yang asing di dunia perpolitikan Jambi, khususnya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Beliau dulu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pak ya, di Kabupaten Tebo. Tahun berapa itu, Pak? 2005 sampai 2011. 2005 sampai 2011. Waduh, lama sekali, Pak. Iya, sudah hafal betul Tebo gitu kan. Insya Allah ya. Iya, kemudian beliau juga pernah mencalonkan diri Dulu iya, sebagai salah satu kontestan Pilkada Tebo tahun 2011 ya. Dan ya nasib kurang beruntung, sudah menang tapi kalah di MK. Iya. Sepertinya pada Pilkada Tebo nanti yang insya Allah akan dilaksanakan tahun 2024, Pak Sabto sudah menyatakan tekad ya. Insya Allah ya. Ya, ingin ambil bagian, ingin ambil bagian dan mencalonkan diri sebagai nomor satu. Nomor satu, tidak lagi nomor dua. Enggak. Kenapa tidak nomor dua? Jadi, yakin dengan nomor satu ya? Insya Allah ya. Ya. Karena apa? Karena permintaan masyarakat sebagai masyarakat dulu menang tapi kalah itu kecewa sampai sekarang. Jadi pengen membalas bahwa memang betul Pak Sabto itu menang ya. Harus maju nomor satu. Harus dikembalikan lagi kemenangan itu. Yakin gitu Pak ya? Insya Allah ya. Karena yang minta masyarakat. Kalau saya sendiri apalah sudah tua dan jenggot. Umur berapa Pak sekarang? 62. 62 masih muda. Cuman jenggotnya putih. Pak Sabto ini memang dari dulu suka melihara jenggot. Dulu godekan gitu tam. Nah, sekarang udah pensiun Pak ya? Udah. Terakhir beliau pensiun Kepala Dinas Perhubungan Pak ya? Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Dan saat ini sedang menikmati masa pensiun, tapi masyarakat Tebo merindukan Pak Sabto. Ingin supaya kembali ke Tebo. Insya Allah ya. Pak, seperti apa persiapannya ini? Walaupun waktunya relatif masih cukup lama ya, tapi sudah mulai start dari sekarang kan? Bisa dijelaskan? Kalau start sebetulnya ini tumbuh dari bawah. Oh, dari bawah. Dari bawah karena masyarakat dari yang grassroots dulu, ya. Grassroots karena dulu menang kok kalah di MK. Nah itu jadi akan membuktikan bahwa memang menang lah dengan murni gitu. Jadi saya karena sudah usia juga udah pensiun nggak pola gitu. Karena masyarakat ke Jambi, Tebo ke Jambi dan banyak telepon, berderang-dering minta kesediaan untuk maju lagi. Ya insya Allah saya akan maju. Ini melalui jalur partai atau perseorangan Pak? Insya Allah partai. Kalau memang tidak memungkinkan partai, perseorangan. Perseorangan. Nanti kedua-duanya Ya karena sekalian betul enggak itu masyarakat memang menginginkan kan dari grassroots tadi KTP sama kakak. Oh gitu ya. Gitu. Tapi diutamakan untuk melalui partai dulu. Sudah lobby partai atau mungkin sudah ada partai yang meminang? Kalau lobby atau minang masih belum jangkanya. Tapi kalau persahabatan, tapi semua komunikasi semua kawan. Komunikasi politik dengan partai, semua kawan semua. Iya, sudah ada lah partai yang ada. Iya. Insya Allah. Iya. Ini menyangkut amunisi loh Pak. Kalau amunisi karena persiapan itu. Ya soalnya hari ini katanya pilkada itu semakin besar biayanya. Enggak, kalau saya mengharamkan untuk siram-siraman, tapi kalau untuk tim sukses operasional atau saksi dalam maupun saksi luar itu hukumnya wajib. Untuk partai?
Partai insya Allah karena Mas kawinnya? Enggak, saya enggak mau. Oh gitu Nggak ya? mau. Kalau dikasih syukur ya sudah. Oh iya. Terus terang saya. Iya, ada yang gratis Pak ya? Ada, ya. banyak yang gratis. Iya. Tapi kan saya tahu diri sebagai ya kaum muslim lah terutama. Kalau diberi amanat akan kami membalas budi dengan selayaknya. Begitu ya. Kalau marah-marah aku tidak berani. Kenapa gitu Pak? Nggak berani karena hukumnya haram. Iya. Sogok menyogok, suap menyuap harus dapat. Ini enggak, insya Allah enggak. Iya. Saya juga jadi bupati pun enggak. Tapi kan partai juga butuh biaya personal. Nanti kalau sudah jadi kita bantu dari suara kan. Sudah diusung, ya. Itu boleh. Tapi kalau ini mahar kasih ya itu jual beli itu Jual beli jelas. boleh, ya. Betul, saya tahu partai butuh duit, tapi caranya ya yang benar lah, yang enak lah. Soalnya kita ini kan hidup di dunia sementara juga. Jangan gara-gara ini. Iya, gara-gara ini. Iya. Insya Allah. Oke Pak. Barangkali juga Bapak udah dengar ini beberapa nama ya yang sudah terdengar juga ikut akan ambil bagian dalam pilkada nanti di Tebo. Iya. Kira-kira Bapak merasa saing yang paling berat itu siapa? Saya rasa saingan berat kawan semua. Saya rasa tidak ada, semua sudah ditentukan Allah. Kita cuma menjalani aja, betul. Iya. Garis tangannya itu udah. Nganu, apalagi kalau bawah Walaupun kita merasa kuat, atau kalau Allah bukan dan menghendaki. saya nanti juga kampanye atau tidak ada black campaign, tidak ada santun, tetap kawan-kawan di tim santun karena semua sama-sama kaum muslim. Aib-aib harus ditutupi itu. Tidak perlu, udah ada di garis tangannya, udah ada. Tinggal proses saja menuju ke situ. Kan Bapak sudah sekian lama di Tebo ya? Berapa belas tahun di Tebo? Di Tebu tahun 85 sampai 86. 85 itu sebagai apa Pak? Sebagai petugas peternakan Kecamatan Rimbu Bujang. Mulai jadi pegawai di sana enggak? Pegawai saya di Provinsi Jambi, di kantor gubernur di Babda. Terus zaman Pak Daeng Maguna dulu. Berarti sudah hafal betul lah Tebo ya? Udah apa? Lorong-lorong pun tahu. Bukan Tebu. Lah ngomong jalan seluruh membelah kecamatan atau desa yang telusur zaman saya semua tidak ada desa telusur. Berarti lebih Tebo dari orang Tebo ini. Insya Allah Iya. sama dengan Pak Kades, ada salah satu Kades. Wah, Pak Sabto lebih tahu jalan di desa saya daripada saya. Karena memang udah dimasuki semua ya. Kita Ada karakter masyarakatnya, kehidupan sosial budayanya, ada istiadatnya ya. Itu Pak Sabto sudah hafal semua. Insya Allah, ya. Seberapa besar peluang ini? Keyakinan Bapak ini? Bila ya Tuhan mentakdirkan Bapak jadi calon untuk kemenangan 70% aja dosa tinggi. Yakin 70% menang Allah, ya. ya. Asal dengan cara yang santun, yang halal gitu ya. Iya, karena berkah. Kalau kita cara-cara yang tidak nganu itu tidak berkah, Allah tidak meridhoi. Oh iya. Jadi istilahnya duit setan makan hantu. Iya. Bener. Siapa udah contoh udah banyak seluruh Indonesia ini. Tidak perlu disebut satu-satu. Kalau dulu kalah itu seperti apa Bapak melihatnya? Ini kita kembali flashback ke belakang ini. Itu rahasia yang gitu. yang aib lah. Bisa ingat lagi ya. Makin sedih nanti ya. Bukan sedih, tapi kan tidak barkah. Itu nyatanya hakim yang mutusin di penjara seumur hidup dan meninggal dunia tengah jalan. Ya karena itulah. Ya itu tidak nyalahkan orangnya ya, tapi biarlah itu keputusan Allah. Oke. Pak, sebagai orang yang walaupun tinggalnya saat sekarang di kota Jambi tapi tahu Tebo, mungkin Bapak juga selalu mengikuti perkembangan Tebo ya. Di mata Bapak Tebo itu seperti apa sih sekarang Pak, khususnya masalah pembangunan? Pembangunan fisik, terutama infrastruktur itu masih ada ketimpangan sosial. Ketimpangan maksudnya di mana? Antar wilayah. Jadi kalau di gini rasionya tuh antara antara Rimbo dan non Rimbo itu masih senja. Kawasan Rimbo Bujang dengan 3 kecamatan itu dengan masih di luar itu ya aliran Batanghari segala macamnya itu. Insya Allah besok kalau jadi proporsional. Baik daerah saya yang kalah maupun yang menang, yang kalah untuk dibangun, yang menang yang dibangun sama. Kesenjangan yang Bapak lihat tuh di mana Pak? Pembagiannya atau gimana? Ya proporsional di dalam anggaran maupun di dalam. Artinya di sana dibangun, di sini kurang gitu ya. Seperti ke kecamatan Moratabir itu
Iya, iya, Tanah iya. Garu, Lancar Tiang. Masih kurang ini ya, kurang perhatian. Daerah ya, Susu, Maroskalo. Khususnya jalan gitu Pak ya. Jalan. Hmm. Yang prasarana lainnya juga Iya, iya, iya. Iya. sekolah gitu. Sungai Bengal juga butuh SMK nantinya. Gitu ya. Hal lain Pak, selain itu fisik, selain fisik. Ya nanti perkebunan, karena daerah Kabupaten Tebo kan daerah perkebunan. Konflik sosial lahan antara masyarakat dengan Hmm. perusahaan Iya, diselesaikan dengan cara seadil-adilnya. Iya, iya, iya. Terus ada penambangan liar itu nanti juga dihalalkan, nah maksudnya, tapi dikelola dengan Ditertibkan, baik, ya. dengan yang baik. Sertifikasi tanah yang belum bersertifikat itu ya, dibantu, kita bantu. Artinya fokusnya nanti bagaimana kesenjangan ini bisa Iya. teratasi. Baik kesehatan, pendidikan, segala macam. Iya, iya, iya. Itu pertanian. Kondisi masyarakat di sana di luar Rimbo Bujang Bapak melihatnya seperti apa sekarang? Bagus, antusias, malah saya itu banyak yang dukung orang-orang dusun. Dari Iya, iya. Telur Rendah sampai gitu ya. Tanjung Simalitu sana. Jadi ya. Bapak lebih banyak didukung oleh di luar Rimbo Bujang. Diharapkan, karena saya yang bisa untuk menggantikan Sukandar nantinya, supaya tidak ada istilah dinasti. Iya, iya, iya. Dinasti. Dinasti keluarga, Pak. maksudnya gimana Pak? Pak diterima dari Pak. Oh gitu ya. Jadi sudahlah, nanti Pak Sabto bisa orang Jawa tapi yang di Tebo bisa merekrut orang-orang Rimbo, karena dia tugas di Rimbo dulu kan. Terus orang Tebo insya Allah bisa menyatu, membantu saya. Terus gimana dengan Rimbo Bujang Bapak melihatnya? Rimbo Bujang tim sudah solid semua, siang malam Udah boleh. Nah nanti. Bapak diam-diam udah bentuk tim. Pak Kudan itu kan tim sudah terbentuk waktu Pilgub kemarin. Oh gitu ya. Ada yang dengan saya Pak Arisani, Iya. ada yang timnya Pak Warori, ada yang udah gabung. Jadi sudah ada daftar nama, nomor HP udah ada semua. Pantasan 70% yakin. Insya Allah. Iya. Pak, kondisi sosial kemasyarakatan di sana Bapak bilang terjadi kesenjangan tadi, itu murni karena akibat pembangunan tidak merata atau tingkat partisipasi masyarakat yang kurang atau mungkin anggaran? Tiga-tiganya bisa. Ya. Bisa. Kan anggaran kurang bisa. Karena memang ada COVID ini. Ya. Kalau COVID kan tahun terakhir ini Pak. Iyalah. Sebelum-sebelumnya ya. 10 tahun terakhir Nah, ya. Tadi juga ada tokoh masyarakat dari Sungai Bengal. Tokoh yang bukan tokoh Ica-Ica. Iya, tokoh benaran ya. Imam. Pak Sabto nanti kalau jadi bupati jadikan 2 jalur ya Sungai Bengal gitu. Kenapa? Karena biar image orang dari Jambi ke Padang, yang lewat Sungai Bengal lah. Iya. Wah, dan memang sudah padat kalau dilebarkan. Dulu waktu saya Kadis PU itu pelebaran jalan nasional itu inisiatif itu. Iya. Dengan Pak Un, dengan Pak Kapolres, dengan Pak. Termasuk Jalan Padang Lamu itu Pak. Padang Lamu insya Allah juga provinsi nanti ya, provinsi. Tapi saya pengennya kok jadi jalan nasional karena itu menghubungkan lintas Sumatera sampai ke Damasraya itu nasional aja. Kalau provinsi tampaknya terlalu berat, bebannya 115 km itu. Iya. Padang Lama kurang lebih ya. Jadi kalau dijadikan jalan nasional mungkin ya bebannya bisa ke pemerintah pusat. Tapi akan ada pelebaran nanti Pak. Itu sudah pelebaran waktu zaman Belanda membangun itu sudah di MJ-nya kalau tidak salah 25 meter itu kiri kanan. Contoh yang masih tampak itu dari Pulau Tembiang sampai kan sudah lebar di bantar pagar rumah. Iya. Itu sampai sana menyempit memang di Kota Muara Tebo karena rawa. Kiri kanan, tapi itu sudah di MJ, daerah milik jalan. Berarti lebar dan panjang itu tetap. Cuman kualitas ditingkatkan. Ya, kalau lebarnya udah 25 udah cukup itu. Tapi tebing kan banyak tergerus Pak sekarang. Ya nanti kan diturap, ada masalah. Biayanya besar ini panjang untuk. Ya karena nasional kan kaya. Termasuk ya sawah-sawah di sana kan banyak yang kurang produktif Pak. Sementara Tebo sebenarnya bisa banyak di lumbung beras, ya, setidaknya untuk kabupaten Tebo sendiri, ya kan. Banyak irigasi segala macam kurang mendapat perhatian selama ini. Nah ini bagaimana nanti Pak? Kita tingkatkan untuk itu. Soalnya untuk
alih fungsi lahan juga dikurang. Untuk yang pertanian sudah biaya pertanian, yang tanah-tanah yang untuk perumahan ya yang di luar non pertanian gitu ya. Tetap. Iya, iya, iya. Karena saya dulu PPL juga lah, tahu. Oh, pernah jadi PPL juga. Kalau 85 PPL. Iya. Penyuluh lapangan pertanian. Pak, siapa tokoh-tokoh masyarakat nih dari Ulu, Tebo Ulu misalnya, Tujuh Koto yang paling Bapak ingat nih, bisa mereka dengar di sini nih. Aja Pak Haji Saleh. Pak Haji Saleh di mana tuh? Di Tanjung kan. Tanjung Selidu. Iya. Oke. Ada Pak Trisno Aurjino. Aurjino, iya. Tapi yang di ini yang mana itu Pak Samsul, Tabun, Pak Haji Pak kalau yang di Tebo Tengah, Pak? Tebo Tengah, Pak Haji Fauji. Iya, iya, iya. Tokoh-tokoh pesantren gitu ya. Pesantren. Haji Nuri, terus Bapak yakin mereka nanti akan mendukung Bapak semua? Insya Allah, karena dari yang di dusun itu memandang saya tanpa cacat dan tidak meninggalkan kejelekan waktu saya selama 5 tahun 6 tahun di Tebu. Ya, ya. Memang yang memang udah ada kepentingan, kan saya tadi Tebu udah ada, cuma rumah Perumnas itu lah di Tebu. Besok balik. Pak, katanya ini kalau Bapak jadi cukup 1 periode saja. Insya Allah ya. Karena kenapa gitu Pak? Biasanya kan kalau udah menang kepengen 2 periode. Yang penting saya itu mengakomodir tim-tim sukses lama yang merasa berjasa memenangkan saya. Yang sekarang karena saya kalah, kecewa itu. Yang penting jadi. Terus yang kedua karena usia. Usia saya sekarang 62. Kalau toh Allah berkenan untuk saya jadi bupati, selesai bupati itu umur 70. Kapan tobat dan kapan ngomong cucung ya. Oh gitu ya. Tapi yang jelas terus terang ini supaya image dinasti itu tidak ada di Tebu. Dinasti itu ya. Oke. Terus-terusan jadi bupati terus nanti kalau sudah bergilir ya, seperti piala bergilir ya, sampai dunia kiamat nanti pecah giliran giliran kakak adik istri. Iya, mudah-mudahan ini giliran Pak Sabto lagi. Iya, nanti bupatinya amfibi anak menantu paman istri sampai ke pembantu juga. Gantian jangan kita kebersamaan demi perubahan. Pak, ini kan soal wakil sangat penting sekali dan itu juga sangat menentukan kemenangan ya. Kira-kira ini wakil Bapak ini dari mana ini? Wakil nanti pertama dari yang jelas orang dusun, orang Tebu. Bukan dari etnis Jawa? Enggak. Karena Bapak juga udah keturunan Jawa. Terus kedua punya karakter bisa memimpin. Memimpin daerah ya. Ya, nanti saya karena pengen 1 periode nanti bisa memimpin dan melanjutkan pembangunan. Iya. Terus yang ketiga kita belum menentukan orang, saya belum bisa menentukan orang karena nanti tergantung partai politik yang pengusung segala macam kan. Terus nah masalah finansial udah saya lah dipikirkan. Sekarang kami kan yang penting duit saksi, duit itu ada dan itu udah siap ya. Kalau untuk nyebar sorry ya jadi pejabat kok nyuap gitu. Okay. Pak, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Tebo ini melalui ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami Sri Sabto Edi akan mencalonkan diri untuk Bupati Tebu 2024-2029 yang akan datang. Untuk itu kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya yang ada di Kabupaten Tebu selalu ingat dengan jenggot ini. Insyaallah harus ingat jenggotnya ya. Kami tidak serakah kan ya. Kami dari bupati juga, bupatinya semuanya. Karena apa? Anak tidak ada di Tebu, adik-adik, kakak-kakak ada sendirian. Jadi tidak akan diwarisi ke siapa-siapa. Yang penting nanti ya kawan-kawan Tebu khususnya bisa juga meneruskan perjuangan saya setelah saya tidak menjabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Sri Sabto Edi. Beliau adalah salah seorang tokoh dari Kabupaten Tebo yang
insya Allah pada tahun 2024 nanti akan mengikuti pemilihan Bupati ya, Bupati Kabupaten Tebo periode 2024-2029. Mudah-mudahan dengan segala niat baik tadi akan tercapai ini Pak. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.